Hai guys, ketemu lagi sama gue Yoka. Kali ini kita mau ngomongin tentang klub belajar, online course, AWS Certified Cloud Practitioner, atau CLF C01, AWS Essentials. Mau ngomongin apa sih? Kita mau ngomongin salah satu course di Udemy, judulnya AWS Certified Cloud Practitioners, atau CLF C01, AWS Essentials. Ini linknya ada di sini ya. Nanti bisa dilihat juga di description. Dan autornya ini dari Maximilian Schwarzmuller, total durasi itu 12 jam, dan ratingnya ini 4,7. Untuk yang review itu ada sekitar 8 ribuan orang lah. Waktu itu gue beli harganya sekitar 99 ribu, atau 100 ribuan bawah ya. Waktu Udemy lagi diskon. Jadi ini harga diskon ya, yang gue review. Kenapa sih gue ikut course ini? Karena di kantor gue yang sekarang ya, mereka pakai AWS dan gue butuh adaptasi ditambah improve pemakaian di tim gua, kalau emang kedepannya dibutuhin ya. Dan gua pusing banget, ini ngeliat AWS ini gede banget servisnya. Di kantor lama sebenarnya gue pakai ini ya, GCP, Google Cloud Provider, tapi banyak yang udah di setup sama tim infra gitu. Jadi walaupun sama-sama gede, dulu itu gue udah tinggal kayak make aja gitu. Dan biasanya kalau gue pakai di luar kantor itu pakainya yang DigitalOcean atau Linode ya buat ngedeployment. Dan itu jauh lebih simple. Jadi kayak jadi DevOps at scale ini lumayan baru buat gue. Karena itu gue butuh overview buat tahu nih si AWS ini ada apa aja sih servisnya gitu. Yang penting-pentingnya tuh ada apa aja. Karena banyak banget dan gue awal-awal bingung banget sih. Ini apa gitu. Jadi banyak jargonnya lah ya. Untuk isi kelasnya sendiri, ini banyak banget ya. Nggak bisa gue sebutin satu-satu, tapi intinya itu adalah di dalamnya itu adalah mayoritas yang dibutuhin buat lolos AWS Certified Cloud Practitioner atau CLFC01. Dan kurang lebih itu ada up and running with AWS, ada gambaran besar dari semua service terpenting yang ditawarin sama Amazon Web Service ya, dari server, database, sampai yang lain-lainnya. Terus ada kayak intro to security-nya dan best practice buat yang umum dilakuin. Terus ada quiz juga di akhir topik. Ini lumayan banget buat gua ngulang-ulang. Ada tips ujiannya buat CLF C01, sama ada simulasi ujian buat CLF C01 ya. Ini kelasnya kurang lebih sih kayak gini. Nah, cara gua konsumsi course ini, itu gua nganggep course ini tuh kayak skimming katalognya AWS aja ya. Kenapa? Karena biar gua bisa cepet jump in dan nggak buta di production di kantor gua. Kan karena yang tadi gue bilang di awal ya, eh, kenapa gue beli course ini, karena gue nggak tahu nih AWS ini apa aja sih servisnya gitu. Terus kalau buat ini tuh mau pakai apa gitu. Gue cuma tahu ada Elastic Beanstalk atau EC2, tapi nggak ada yang lainnya, gue nggak paham ya. Makanya gue butuh ini. Jadi karena itu gue ya ini buat kayak skimming aja gitu. Dan gue masang video speed ini di 1,25 sampai 1,5. Kenapa? Karena tujuannya ya buat ngeliat katalog aja ya. Dan ini bisa motong waktu course-nya dari 12-an jam tadi jadi kurang dari 10 jam. Ini kalau di eh, hitung-hitung kayak 2 sampai 3 hari part time lah di luar jam kantor gitu. Jadi lumayan cepet buat ngebacanya gitu. Dan walaupun gue cepet gini, ada quiz yang ngebantu buat ngulang yang tadi di video itu, ingat-ingat itu ada apa aja gitu. Ya buat ngecek lah masuk atau enggaknya yang tadi disampaikan. Yang gue suka dari course ini tuh apa? Yang pertama itu karena dia ngejelasin service apa aja yang disediain sama AWS. Dan ini ada puluhan service ya yang dikasih tahu di course ini. Penjelasannya juga lumayan oke. Dan kalau mau ngulang, gue dapat slides juga, itu ada 261 halaman ya. Lumayan kalau kita emang butuh buat ngulang-ngulang, entah buat ujiannya atau emang ya buat tahu aja nih apa sih yang course ini gitu. Walaupun sebenarnya kalau kayak gue yang nggak pengen ngambil ujiannya ya, itu bisa langsung lihat di ini aja, AWS-nya itu di dashboard-nya ini buat apa aja sih servisnya gitu. Karena sebenarnya udah ada dijelasin sebelumnya kan, jadi kurang lebih bakal ingat-ingat lah. Nah, yang kurangnya apa? Sebenarnya gue nggak terlalu kebayang ya, karena di kasus gue, ini gue cuman jadiin katalog aja, dan kata instrukturnya sendiri, course ini tuh fokusnya tuh bukan deep dive ke AWS, tapi cuman buat kita lulus di ujian ini aja, dan ujian ini tuh emang cuman general aja sebenarnya, yang umumnya aja. Dan
eh, buat ini sebenarnya tuh udah cukup ya menurut gua. Termasuk walaupun simulasi ujiannya itu cuma ada satu. Karena ini emang dasar banget, ya nggak perlu banyak-banyak juga sebenarnya simulasi ujiannya. Menurut gua, course ini tuh cocok untuk orang yang emang mau lihat-lihat tentang AWS dan pengen tahu AWS ini apa aja sih service-service yang gedenya ya. Atau programmer yang mau tahu tentang AWS dan komponen-komponen apa aja sih yang tersedia buat dipakai di day-to-day operation dan sistem desain. Atau orang yang emang mau ngambil sertifikat tadi ya, AWS CLF C01 tadi, itu eh, bahan tambahan buat official guides-nya gitu. Jadi buat tambahan lah. Itu lu cocok buat orang-orang yang ini gitu. Dan gak cocok buat siapa? Sebenarnya ini yang udah tahu tentang service AWS ada apa aja itu nggak cocok ya. Atau yang pengen deep dive ke implementasinya dan pengguna servisnya. Kenapa? Karena course ini tuh kulit banget. Cuman skimming cepet aja. Gue yakin kalau emang tujuan yang mau deep dive ke AWS itu bakal kecewa sih. Buat catatan akhirnya, gue belajar apa sih dari course ini? Yang pertama, alhamdulillah, gue dapet apa yang gue cari dari course ini ya, yaitu Intro to AWS Services ya. Dan harga diskon ini menurut gue worth it banget. Jadi gue habis baca ini ya gue nggak roaming lagi kalau ada orang-orang yang ngomong istilah AWS itu apa aja gitu di kantor. Yang kedua, gue ngerasanya AWS ini gede banget, 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 banget. Dan gue rasa semua komponen yang dibutuhin itu ada semua di sini ya, buat sistem desain atau buat bikin sesuatu yang planet scale. Itu udah ada semua di sini. Bahkan banyak yang udah tinggal make. Kita tinggal coba sebut aja komponennya apa, pasti udah ada di sini. Kemungkinan besar ya. Sampai-sampai sebenarnya gue ngerasa gini ya, kayak ini AWS ini apa-apa aja diduitin ya. Karena ada mau butuh build, ada mau butuh database relasional, ada mau butuh pipeline, ada mau butuh security improvement, ada. Jadi kayak apa aja itu ya ditawarin gitu di sini. Nah, selain itu, apakah gue bakal pakai AWS ini buat personal atau indie project setelah lihat course ini ya? Kemungkinan besar itu enggak. Kenapa? Karena setelah gue lihat-lihat, AWS ini mahal harganya. Jadi udah harga mahal, udah gitu kalau misalnya gue terlalu tergantung sama AWS ini, itu bakal tightly couple ke AWS ya, yang project yang gue buat gitu. Kalau terserah gue, sebenarnya gue personally bakal lebih milihnya itu pakai Kube ditambah manage database ya, ketimbang solusi dari AWS yang spesifik. Ini buat project pribadi atau kantor. Atau mungkin kalaupun pakai AWS itu lebih kayak ke pakai EKS-nya aja ya. Ini Elastic Kubernetes Service gitu. Kenapa? Karena gue seneng kalau modelnya tuh infrastruktur as code dan transparan ya gitu. Jadi semua itu programmable, nggak perlu klik-klik gitu. Udah gitu portable juga kalau pakai yang di atas ini dan transparan gitu. Di samping itu kalau misalnya kita pakainya modelnya yang kayak Kubernetes, itu kalau skala gede itu bakal lebih murah sih. Dan lebih nggak tergantung sama siapa-siapa kalau mau diapa-apain. Walaupun trade-off-nya ya kita harus banyak yang bikin sendiri ya. Dan yang gue seneng kalau misalnya kita bikin sendiri itu abstraksi antar servisnya itu bakal mirip. Nah, yang terakhir kalau emang kalian tertarik sama course ini dan mau beli di Udemy, ini jangan lupa tungguin aja diskonnya. Karena sejauh ini bertahun-tahun ini sering banget ada diskon gede. Jadi jangan sampai bayar full. Ya sabar dikit aja. Biasanya tuh tiap minggu atau tiap bulan itu ada aja sih diskon. Dan harganya tuh jauh banget, bahkan cuman kayak sepersepuluhnya atau sepersekiannya ya. Oke guys, gitu aja dari gua tentang course AWS Essentials ini. Kalau emang kalian merasa ini berguna, bisa bagiin ke yang lain. Atau kalau misalnya kalian seneng dapetin yang kurang lebih seperti ini lagi, bisa subscribe di channelnya ya. Thank you guys, dah.